Untuk latihan pertama ini terdapat 3 sistem, di mana yang sistem pertama itu merupakan sistem order 1, lalu sistem kedua adalah merupakan sistem order 2, dan sistem ketiga itu merupakan sistem order 4. Nah, pada latihan ini ketiga sistem ini dijadikan satu untuk dilakukan perbandingan sehingga dapat dianalisis karakteristik masing-masing sistem dengan masing-masing ordernya. Untuk sistem order pertama merupakan 1/S+6, di mana sistem ini merupakan sistem order 1 dengan 1 pol negatif di S sama dengan min 6. Nah, sistem ini tuh cenderung stabil dengan waktu rise time-nya itu pendek sehingga mencapai steady state lebih cepat. Lalu untuk sistem order kedua ini dia memiliki 2 pol di S sama dengan min 2 dan S sama dengan min 3. Sistemnya juga cenderung stabil dengan respon eksponensial, tapi lebih lambat jika dibandingkan dengan sistem order 1. Dan untuk sistem yang ketiga ini merupakan sistem order 4 yang lebih kompleks tentunya dengan beberapa pol yang menyebabkan osilasi, sehingga dia memiliki overshoot untuk mencapai steady state-nya. Dan juga lebih lambat jika dibandingkan dengan kedua sistem sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem order 1 ini dia lebih cepat dengan pol relatif jauh dari sumbu imajiner dan hanya memiliki satu parameter waktu, yaitu theta sama dengan 1/6 yang menentukan kecepatan dia untuk kembali ke steady state. Lalu untuk sistem order 2-nya ini terdapat 2 pol real dan negatif itu posisinya, dan dia cenderung lebih lambat. Dan untuk sistem order yang keempat itu dia ada overshoot lebih besar dan juga kecepatan responnya lebih lambat karena memiliki kombinasi yang lebih kompleks. Sehingga ya semakin tinggi order sistem maka akan semakin lambat responnya, dan sistem order tinggi itu juga lebih rentan dengan osilasi. Untuk sistem order 2 memiliki komponen di dalamnya yaitu omega n dan zeta, di mana omega n itu merupakan akar 6 dari persamaan yang ada di dalam sistem order 2 tersebut, merupakan akar 6, dan zeta-nya itu merupakan 5/2 akar 6, sehingga ketika kita ingin mencari nilai omega n itu merupakan 2,45, dan zeta atau rasio peredamnya itu adalah 1,02, di mana zeta-nya ini merupakan zeta yang lebih dari 1, sehingga sistem order 2 ini memiliki karakteristik overdam yang menyebabkan dia cenderung lebih lambat karena terlalu teredam tetapi tidak memiliki osilasi dalam respon transiennya. Pada latihan kedua ini terdapat 3 sistem order 2 yang dilakukan analisis untuk dibandingkan ketiga karakteristik respon sistemnya dengan menggunakan fungsi step. Nah, untuk fungsi pertama, ini fungsi 1/S kuadrat plus 4S plus 1, merupakan sistem order 2 dengan nilai zeta-nya itu adalah 2, dan terlihat bahwa karakteristik respon sistemnya ini cenderung lambat karena zeta tadi yang sudah dicari itu lebih dari 1, di mana karakteristik jika zeta lebih dari 1 maka akan terjadi overdam atau peredaman berlebihan yang menyebabkan respon sistem itu cenderung lambat untuk mencapai keadaan steady state. Nah, untuk sistem yang kedua sama-sama order 2, tetapi terdapat perbedaan yang membuat nilai omega n serta zeta-nya itu berbeda, di mana nilai zeta-nya ini adalah 1, dan kita tahu bahwa nilai zeta sama dengan 1 itu kategorinya critically damp atau peredaman kritis yang membuat respon sistem ini cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan respon sistem sebelumnya yang overdam, sehingga dia lebih cepat mencapai steady state dengan tidak adanya osilasi yang berlebihan karena peredamannya cenderung cukup dengan nilai zeta sama dengan 1. Nah, untuk sistem yang ketiga ini sama-sama order 2 juga, tetapi memiliki nilai omega n dan zeta yang berbeda, di mana zeta dari sistem 3 order 2 ini bernilai 0,25 atau zeta sama dengan 0,25, di mana zeta kurang dari 1 itu merupakan sistem yang underdamped, sehingga membuat sistem ini atau respon sistem ini tuh memiliki osilasi di dalamnya
dan overshoot. Terlihat bahwa pada grafik itu memiliki overshoot dan osilasi sih untuk mencapai keadaan steady state pada sistem ketiga ini. Sehingga jika kita simpulkan dari grafik itu, kurva kuning itu karakteristiknya overdamp karena dia memiliki respon sistem yang paling lambat, dan kurva biru itu critically damp, sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan kurva yang kuning yang overdamp. Dan untuk kurva yang orange atau merah ini karakteristiknya underdamp karena memiliki overshoot dan osilasi terbesar jika dibandingkan dengan ketiga sistem lainnya. Sehingga jika kita tarik garis lurus, zeta ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan untuk menentukan karakteristik respon sistem, dan ya itulah pengaruh dari zeta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sistem order 1 terhadap time constant, waktu bangkit atau rest time, waktu endap atau settling time, waktu tunda atau delay time, dan bentuk respon time dari order 1. Order 1 dengan transfer function 6 per S plus 10 dengan bentuknya yaitu K per S plus A. Yang pertama yaitu menghitung time constant dengan cara 1 per alpha 1 per A, yaitu 1 per 10 yang sama dengan 0,1 second. Time constant bernilai 0,1 second. Waktu bangkit dihitung dengan cara menggunakan 2,2 dikali time constant. Oleh karena itu maka 2,2 dikalikan 0,1 sehingga menghasilkan 0,2. Mohon maaf, maksud saya adalah 0,22 detik. Sedangkan untuk waktu endap atau settling time dihitung dengan 4 kali time constant, sehingga 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4, sehingga waktu endapnya atau settling time-nya adalah 0,4. Sedangkan yang keempat adalah waktu tunda, yaitu delay time, yang dihitung dengan cara menggunakan 0,3 dikali time constant. Time constant dengan nilai 0,1 dikalikan dengan 0,3 sehingga menghasilkan 0,03 second. Lalu selanjutnya yaitu bentuk respon time. Sistem dengan fungsi alih GS sama dengan 6 per S plus 10 merupakan sistem order 1 yang stabil dengan pool DS sama dengan min 10. Sistem memiliki konstanta waktu 0,1 detik yang menunjukkan respon cepat. Jika diberikan input step, respon waktu sistem mengikuti bersamaan YT sama dengan 6 dalam kurung 1 min E kuadrat min 10T tutup kurung yang memiliki karakteristik eksponensial yang menuju nilai steady state 6 dalam waktu sekitar 0,5 detik. Sistem telah mencapai lebih dari 99% dari nilai akhirnya. Grafik yang ditampilkan sesuai dengan bentuk respon eksponensial menunjukkan bahwa sistem memiliki laju perubahan yang cepat dan mencapai kestabilan dalam waktu singkat. Soal nomor 3 yaitu dari sistem order 2 YS plus XS sama dengan 1500 per S kuadrat ditambah 10S ditambah 1500. Hitunglah nisbah redaman atau zeta, time constant atau tau, maksimum overshoot, waktu puncak, waktu bangkit atau rise time, settling time, waktu tunda, dan bentuk respon time, dan tentukan apakah sistem tersebut overdamp, critical damp, atau underdamp. Diperoleh program MATLAB yaitu menentukan parameter sistem yaitu numnya 1500, denumnya yaitu 1, 10, dan 1500 untuk menentukan natural frequency atau omega n dan damping ratio atau zeta menggunakan rumus omega n dicari dengan mencari akar kuadrat dari 1500 dan zeta dicari dengan membagi 10 dengan 2 dikali omega n. Untuk mencari time constant atau tau yaitu dengan rumus 1 per zeta dikali omega n. Untuk mencari maksimum overshoot menggunakan rumus berikut, dan untuk mencari waktu puncak atau time peak itu dengan rumus pi per omega n dikali akar dari 1 dikurang zeta kuadrat. Untuk mencari waktu tunda atau delay time menggunakan rumus 0,742 dibagi zeta
kali omega n. Rumus berikut digunakan ketika mencari waktu tunda dari 50% dari waktu settling time. Untuk mencari rise time atau waktu bangkit, itu dengan rumus 1,8 per omega n. Dikarenakan underdamped, maka menggunakan 1,8 per omega n. Untuk mencari waktu endap atau settling time, yaitu dengan rumus 4 per zeta dikali omega n, yaitu rumus ini digunakan ketika mencari settling time dengan toleransi 2%, dan berikut merupakan program untuk menampilkan hasil dari step responnya atau response stepnya. Dan untuk menentukan apakah sistem tersebut overdamped, critically damped, atau underdamped, dapat menggunakan fungsi if-else berikut. Berikut merupakan program untuk menampilkan hasil dari zeta, hasil dari tau, hasil dari maximum overshoot, hasil dari time peak, hasil dari rise time, hasil dari settling time, hasil dari delay time, dan juga hasil dari jenis redaman. Berikut merupakan hasil yang diperoleh zeta 0,1291, time constant 0,2 sekon, maximum overshoot yaitu 0,6643, time peak yaitu 0,0818 sekon, rise time yaitu 0,0465 sekon, nilai settling time yaitu 0,8 sekon, nilai delay time yaitu 0,1484 sekon, dan jenis redaman yaitu underdamped. Dan berikut merupakan step respon diperoleh sistem yang memiliki overshoot yang besar dan juga berosilasi dikarenakan sistem ini adalah sistem yang underdamped. Untuk mencari parameter dari sistem orde 2 YS per XS sama dengan 1500 per S kuadrat ditambah 10S tambah 1500, yaitu bentuk umum dari sistem orde 2 yaitu omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S ditambah omega n kuadrat. Maka diperoleh dari bentuk umum berikut: omega n kuadrat yaitu 1500, maka omega n adalah akar kuadrat dari 1500 yaitu 38,73, K sama dengan 1, dan 2 zeta omega ns yaitu 10. Hitunglah A, nisbah redaman atau zeta, 2 zeta omega ns sama dengan 10, maka diperoleh zeta 0,129 dan merupakan underdamped. Time constant diperoleh dengan menggunakan rumus 1 per zeta omega n diperoleh 0,2 sekon. Maksimum overshoot diperoleh dengan rumus berikut, maka diperoleh maksimum overshoot 0,665. Time peak atau waktu puncak diperoleh menggunakan rumus berikut, maka time peaknya adalah 0,0818 sekon. Untuk waktu bangkit atau rise time dapat menggunakan rumus berikut. Dikarenakan sistem ini adalah underdamped, maka rise time adalah 1,8 per omega n diperoleh 0,0465 sekon. Untuk mencari settling time atau waktu endap menggunakan rumus berikut. Untuk mencari toleransi 2%-nya diperoleh settling time 0,8 sekon. Untuk mencari delay time yaitu delay time dari 50% dari settling time yaitu 0,742 per zeta omega n diperoleh 0,148 sekon. Dan grafik dari sistemnya adalah berikut. Di sini merupakan delay time, sini adalah maximum overshoot, sini settling time, ini time peak, ini rise time. Dari
Sistem berikut adalah sistem yang underdamped dikarenakan memiliki maksimum overshoot yang besar dan juga berosilasi. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan soal praktikum nomor 4, di mana pada soal ini terdapat sebuah respon sistem order 2 yang menggambarkan gelombang respon untuk yang tadinya terdapat osilasi yang kemudian akan mencapai titik steady state pada set point tertentu, atau di sini bernilai 1. Pada soal kali ini kita disuruh untuk mencari nilai nisbah redaman, waktu puncak atau time peak, kemudian ada waktu bangkit atau rest time, kemudian ada waktu endap atau setting time, dan kemudian waktu tunda atau delay time. Untuk mencari nilai nisbah redaman atau zeta, kita dapat menggunakan rumus maksimum overshoot, di mana rumus maksimum overshoot sebagai berikut. MP sama dengan E tanda kurung pangkat Pi kali zeta dibagi akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Maksimum overshoot didapatkan dari selisih antara nilai set point dengan lonjakan gelombang pada titik tertinggi, di mana pada gelombang tersebut diketahui bahwa lonjakan tertinggi terdapat pada nilai 1,2. Sehingga dari gelombang tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai maksimum overshoot pada gelombang order 2 ini adalah bernilai 0,2. Kemudian dari nilai MP yang didapatkan tadi 0,2, kita dapat memasukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai zeta-nya atau nisbah redaman dengan diketahui nilai MP-nya sebagai berikut. Sehingga menghasilkan nilai zeta sebesar 0,456. Kemudian kita disuruh untuk mencari waktu puncak atau time peak, di mana time peak itu merupakan waktu saat respon mencapai puncaknya pertama kali. Dari gambar dapat diketahui bahwa ketika gelombang mencapai titik tertinggi atau puncaknya pertama kali itu pada waktu 1,4 detik, sehingga didapatkan waktu time peak pada gelombang sistem order 2 tersebut terdapat pada 1,4. Kemudian kita disuruh untuk mencari rest time, di mana rest time tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan untuk sistem naik dari 10% ke 90% dari nilai akhir. Dari gambar dapat diketahui bahwa rest time terjadi pada rentang 0,4 hingga 1,4. Jadi dapat disimpulkan rest time sendiri merupakan selisih antara waktu puncak dengan waktu di mana mulainya lonjakan atau naiknya gelombang tersebut. Sehingga dari gelombang sistem ini dapat diketahui bahwa nilai rest time bernilai 1 detik. Ya, 1 detik. Kemudian kita akan mencari nilai setting time, di mana nilai setting time ini merupakan waktu ketika sistem sudah mencapai dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu. Atau dalam kata lain, ketika awal mula gelombang itu bergerak hingga mencapai nilai yang stabil atau menyentuh set point, itulah yang dinamakan dengan setting time. Jadi
dapat disimpulkan bahwa gelombang pada sistem order 2 ini akan mencapai nilai steady state atau mendekati nilai stabil dengan nilai set point 1 itu dapat diperkirakan sekitar 3 detik atau lebih tepatnya 3,5 detik. Kemudian yang terakhir, kita perlu mencari waktu tunda atau delay time. Delay time sendiri merupakan waktu ketika respon mencapai setengah dari nilai akhirnya untuk pertama kali. Sehingga dari grafik dapat diketahui bahwa nilai delay time berada pada 0,4, di mana nilai tersebut merupakan setengah dari nilai gelombang maksimal sebelum gelombang tersebut mencapai puncaknya di 1,4 detik. Di mana pada penjelasan tersebut sudah sesuai dengan teori mengenai gelombang sistem respon order 2. Mungkin cukup sekian, terima kasih.